Halo, kembali lagi bersama saya Pak Tejos. Oh ya, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam kebajikan, Om Swastiastu. Kali ini kan bulannya bulan Juli ya. Bulan Juli itu biasanya teman-teman itu pada disibukkan untuk mempersiapkan semester baru gitu ya. Nah, pada video kali ini tuh Pak Tejos ingin membahas soal gimana sih dunia perkuliahan. Nah, ini bagi teman-teman yang ingin memasuki dunia perkuliahan gitu. Atau ini bisa juga ditonton sama teman-teman yang baru libur semesteran gitu. Jadi biar siapa tahu pengen menjadi the new dirinya sendiri ketika masuk. Ketika masuk perkuliahan gitu ya. Nah, bagi teman-teman mahasiswa baru, yang pertama kali harus kalian lakukan adalah adaptasi. Gini bro and sis, tolong dipahami benar-benar gitu ya. Setiap jenjang pendidikan itu kan berarti kayak misalnya kalian lulus terus naik level itu kan berarti kan semakin meningkat gitu kan ya. Nah, di mahasiswa, ketika kalian menjadi mahasiswa di perkuliahan, di universitas, itu kalian udah menjadi mahasiswa, bukan lagi menjadi siswa. Nah, ngono kan ya. Mahasiswa. Nah, buatku seperti itu sih gampangannya. Bedanya dengan siswa apa? Mahasiswa tuh udah tingkatan upgrade ya. Level terbaru, level paling tinggi dari siswa. Perbedaannya adalah ketika siswa dulu mungkin kalian masih diberikan sesuatu yang bersifat pasti yang tinggal mengaplikasikan gitu loh ya sama guru-guru kalian. Misalnya kayak rumus. Ya tingkatan tersulitnya adalah mengembangkan rumus itu, tapi pengembangannya hanya 1 step, 2 step aja gitu. Dan kelulusannya itu di ujian nasional. Ujian nasional tuh se-Indonesia bareng ngono kan ya. Jadi ujian nasional soalnya dibuat oleh pemerintah itu ya. Jadi itu kurasa belum membebaskan pola pikir kalian. Kayaknya ujian nasional masih pilihan ganda ya kayak ya gitu kan. Jadi kalian hanya diberi 4 atau 5 jawaban dan kalian suruh menebak. Mohon maaf ini, paitane kalian jawab ngawur wae ada kemungkinan untuk bener gitu. Habis itu koreksi hanya benar atau salah. Kalian tidak dituntut atau tidak dipertanyakan ulang tentang bagaimana kok kamu bisa mendapatkan jawaban ini gitu. Nah, kalau di mahasiswa kalian harus dewasa. Besok kalian tuh nek lulus itu bukan karena ujian nasional gitu ya, atau kalian ngerjain soal itu ya enggak, tapi kalian membuat produk atau membuat tulisan atas dasar pikiran, ide atau kegelisahan kalian, dan itu berupa sebuah temuan gitu ya. Nah, itu dinamakan skripsi. Nah, jadi ya makanya kan banyak kan ya, ada kisah mahasiswa yang lulusnya lama, tanyain lah kenapa lah skripsiku nggak selesai lah itu. Jadi bukan lagi ditentukan oleh orang lain, tapi diri kalian sendiri. Yang utamanya itu diri kalian sendiri. Itu. Jadi ketika kalian memasuki jenjang mahasiswa, tolong persiapkan mentalitas kalian. Gitu. Mentalitas kalian, terus juga persiapkanlah kedewasaan. Nah, banyak banget faktornya. Kayak misalnya pemilihan teman, itu ya, itu memengaruhi pengaruh yang sangat besar ya di perkuliahan ya. Nah, misalnya teman kalian tuh keset itu malas, gampang ke itu, ya kalian nanti akan terhasut gitu. Misalnya besok itu di perkuliahan tuh teman-teman, biasanya tuh yang paling dikeluhkan adalah tugas. Nah, tugasnya itu sok bejibun gitu kan ya. Ya, terus ngerjainnya misalnya tugasnya dikumpulkan minggu depan ya. Pulang dari kuliah, dari kampus, terus kalian ke kos atau di rumah itu akhirnya kamu nggak langsung ngerjain tugas, tapi seleren sih isih 7 hari ini gitu kan.
Lah kamu merem, kamu melek lagi itu udah besok itu teman-teman. Apa-apa lah, 6 dino ngkas itu, masih 6 hari lagi nggak apa-apa. Hari kelima itu kebetulan weekend, temenmu nyamperin mancing, yo, wah ayo mancing, 2 hari mancingnya. Akhirnya aku tinggal 4 hari lagi, tugasnya belum dikerjain. Ya ndelalah ada kegiatan ini. H-1 baru ngerjain. Akhirnya nggak maksimal. Nah, di sini kedewasaannya adalah apa? Manajemen waktu. Gitu. Di perkuliahan tuh nggak kayak pas kalian sekolah. Kalian sekolah tuh jam 7 sampai jam setengah 2, atau jam 7 sampai jam 2, atau jam 7 sampai jam 4 gitu kan ya. Nah, di perkuliahan tuh jamnya ono istirahatnya biasanya. Kadang hari Senin itu kuliahnya cuma jam 1 siang sampai jam 2 lebih 40 menit. Tapi yang lainnya kosong. Bisa aja kayak gitu. Nah, tinggal kalian pinter-pinter memanfaatkan waktu. Jam 7 sampai jam 12 buat apa gitu kan ya. Nek misalnya hanya buat tidur-tiduran ya, nah itu akan sia-sia waktunya. Ya moco lah raketang, moco baca apapun teman-teman, novel kayak artikel kayak apa silakan. Karena membaca itu misalnya di universitas tuh itu hal yang sangat mendasar yang harus kalian kuasai, kemampuan membaca itu ya. Terus adaptasi itu lagi, kedewasaan, pemilihan teman gitu ya. Lalu gini, jadilah cerdas. Artinya apa? Tolong kalian identifikasi, jane kowe kuliah ning kono ki mergo apa? Ya paling ada ya beberapa jawaban, saya kuliah karena nggak ada jurusan lain lagi selain itu misalnya. Lah ketompoku iku apa? Misalnya kayak gitu. Gini teman-teman, ada 2 hal. Dulu aku pernah mengalaminya juga. Aku dulu pingin pindah ke Universitas Islam itu. Gara-gara tak pikir kalau di seni rupa itu cuma gambar doang, kayak gampang pol. Alah gur gambar kok dipelajari gitu kan ya. Terus dari lingkungan itu juga sedikit menekan itu. Akhirnya rodok goyah, terus pingin mendaftar di UIN, mau ambil hukum. Nah. Nah, tapi ada seorang sahabat yang mengatakan, lah emang nek di UIN kamu pasti sukses. Mbok yang udah ada dilakoni sik. Akhirnya bener tuh, aku tak pikir-pikir iya juga ya. Mbok sing wis ono tak syukuri, wah gitu ya. Akhirnya tak syukuri, tetap kuliah di seni rupa sambil mempelajari lebih dalam lagi apa toh sebenarnya seni rupa tuh kayak gimana, esensinya seni rupa kayak gimana. Ternyata bener, ketika kita tuh semakin belajar, kita tuh semakin nggak tahu malahan. Semakin banyak baca, semakin banyak sesuatu yang kita tidak ketahui itu kita jumpai. Semakin banyak kita menjumpai apa yang kita tidak tahu. Nah, itu bahasa yang tepat ya. Mohon maaf sok meloncat-loncat bahasanya. Malah ketemu hal-hal unik tentang seni rupa. Wah, akhirnya sampai sekarang, sampai S3 ya menekuni bidang itu. Gitu. Nah, arti cerdas yang lainnya adalah identifikasi juga. Biasanya orang-orang tuh sok gagal dalam perkuliahan tuh kenapa toh? Nah, itu. Ada karena lawan jenis, nah, gitu kan ya. Ada karena gaya hidup. Misalnya kalian udah diberi sangu sendiri, memanage uang saku sendiri, akhirnya gaya hidupnya rodok meningkat, nah agak hedon gitu. Makan di kafe, alah makan sak cumlik loh 1.000 gitu, nggak kenyang gitu. Terus hedon, pemilihan temannya tadi, temennya HP ini do iPhone itu, kalian kepingin ya, wah aku nek HP ini nggak iPhone nggak terlihat wah apa gimana. Gaya hidup itu ya teman-teman ya. Terus apalagi, oh iya itu tadi lawan jenis nih. Lawan jenis ya ono sek membuat kalian terjerumus
tapi ada juga yang membuat kalian tuh termotivasi. Nah, pinter-pinter memilih lawan jenis ya, jangan main-main, karena misalnya salah milih ya resikonya banyak yang dikorbankan. Ingat teman-teman ya, di rumah itu orang tuamu menunggu kesuksesanmu. Mosok kowe keganggu karo orang yang baru saja datang di hatimu. Dadi nek iso kowe gak bahagia no wong tuamu ngono lho ya, itu. Wong tuamu iki gur pengin lulus jane, gur pengin ngerti ijazahmu. Gitu. Terus ada lagi, nah, organisasi. Organisasi itu bagus banget. Ning yo, nek misalnya kalian terlalu terjerumus, terlalu fanatik, apa-apa tuh yang terlalu tuh nggak bagus teman-teman. Nah, terlalu fanatik, terlalu terjerumus itu ya. Terus kamu mengorbankan semua waktumu demi organisasi. Ya itu ya kurang baik ya. Sewajarnya aja, secukupnya aja. Maksimal, tapi maksimal tuh bukan berarti terlalu berlebihan loh ya. Lalu selanjutnya sing ganggoni kowe neh apa ya? Ya balik neng gaya hidup mau kelingan, jaga kesehatan. Nah, itu penting. Dulu aku itu terkena vertigo itu ya pas kuliah. Temanku kena tipes ya pas kuliah, DB ya iya. Karena apa? Karena shock. Kadang-kala kita itu shock kalau ketemu dosen yang progresif gitu. Semester 1, dosennya alah gampang-gampang misalnya gitu ya. Wah, IP ku 3,5 misalnya. Nah, semester 2 ketemu dosen yang progresif tuh. Kamu mau nggak mau dituntut untuk belajar lah. Akhirnya kaget gitu kan ya. Akhirnya makan nggak keurus, daya tahan tubuh menurun gitu, akhirnya sakit lah. Itu juga rodok fatal gitu ya, agak merugikan ya, bukan agak sih, merugikan. Sopo sih nggak rugi karo sakit itu ya. Ya misalnya koyo dirimu gejala flu ya cumleng toh ya, buat mikir nggak bisa nih cuma turu karo Pak ngene gitu, tapi HP-an tetap bisa. Nah, terus apa lagi ya selain itu ya, gangguan-gangguan pas kuliah. Nah, itu teman-teman soal kerja. Kadangkala kuliah tuh sebuah kebanggaan kalau kalian tuh kerja sambil kuliah. Wow, apa kuliah sambil kerja itu ya? Kowe ngopo ya kok nganu kuliahmu keteteran? Iya ya, aku kerja ya. Lah ngopo kerja? Gue bayar kuliah. Jane kowe padha wae. Nek misale kamu kerja dan uang hasil kerjamu itu buat bayar kuliah, nah itu kan sama aja kuliahmu keteteran, padha wae. Ya boleh kerja tapi tolong yang smart gitu loh. Kerjanya itu yang mendukung. Misalnya kuliahmu kowe kuliah ning keguruan ya ngelesi gitu kan, juga meningkatkan skillmu kan. Nah itu, Pak, emang nggak boleh nih misalnya saya pendidikan seni rupa terus kerjanya jadi barista, kan itu sebuah seni. Oke, monggo gitu. Asalkan ya itu tadi, pintar-pintar bagi waktu dan tolong jangan keluar dari ranah perkuliahan. Misalnya gue jadi barista kayak gitu, tolong tok foto-foto nih kamu tulis lah, kan meningkatkan skill menulis juga toh. Terus memfotoi hasil karyamu di barista itu kan juga merupakan sebuah peningkatan skill itu. Terus juga nanti pas skripsi. Nah, pas skripsi itu tolong kalian dari awal tuh nek misalnya gaul karo kelas ditekoni. Kenapa atau biasanya orang-orang tuh skripsinya lama. Ada yang masalah karena dirinya sendiri, ada yang dosennya, ada yang pemilihan topiknya itu terlalu sulit gitu, dan lain sebagainya. Nah, itu juga harus diidentifikasi apa ya? Jadi kan katanya kan masuk seni rupa. Iya. Ada yang bombongan ini, sok-sokan. Ada yang sok-sokan itu. Katanya seni rupa tuh sok lulusnya cepat. Nah, iya. Katanya Ada juga yang pengaruh lingkungan tuh teman-teman. Ada yang ngomong, mau sok anak seni rupa lulusnya cepet. Lulus sik toh.
Njuk ngopo? Lah nek cah seni lulusnya seperti njuk ngopo we? Emang saya tok pikir ya, sekarang ya, orang yang bilang kayak gitu ya. Emang kok ingin tok kamu tuh dapat apa di perkuliahan? Bukannya kamu dapat skill, dapat relasi, dapat macam-macam di luar perkuliahan, gitu kan? Ada dosenmu yang nyariin kamu relasi, tapi kan segelintir saja toh. Jadi intinya ketika kamu masuk, outputnya adalah keluar. Kamu lahir itu endingnya adalah meninggal. Kamu masuk kuliah, yo luwih cepet menuju kebahagiaan yang hakiki adalah ketika kamu lulus kuliah. Ngono kuwi. Kesempurnaan hidup adalah ketika kita itu sudah mati, gitu kan ya? Ngono kuwi. Nah, kesempurnaan kuliah nek misalnya kowe iki wis lulus, mergo engko sok nek wis baru lulus kamu tuh bingung cari kerjaan, lah berarti itu kan kamu masuki level yang baru lagi, gitu loh. Itu. Nah, terus juga hambatan kuliah tuh soal dosen juga. Nah, dosen tuh besok akan saya bahas di sesi yang khusus. Gitu. Kita akan ngerasani dosen. Wah, ngerasani awakku dhewe gitu kan ya. Soalnya dosen tuh gimana sih? Karena ada dosen yang gampang, ono sik dosen sing angel. Gitu ya, teman-teman ya. Nek misalnya ada yang mau dibahas apa, tolong tulis di kolom komentar di bawah ini.